Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwati fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan dari buku panduan kita, penjelasan terkait tentang Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Terakhir yang kita sampaikan adalah kondisi golongan yang ketiga dari ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Golongan ketiga adalah golongan yang pertengahan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam menyikapi pelaku dosa-dosa besar ataupun bahkan dalam menyikapi orang-orang yang melakukan tindak kekufuran, sekalipun itu kufur yang besar. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap pertengahan antara golongan Khawarij dengan golongan Murji'ah. Golongan Khawarij yang mereka gulu, lebih mengedepankan ayat-ayat yang berisi tentang al-khauf, rasa takut, sehingga mereka pun dengan mudah, dengan gampangnya mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar, dengan menggampangkan kaum muslimin yang melakukan tindak kekufuran, tindak kesyirikan, tanpa merinci dan menjelaskan secara detail tentang perkara-perkara yang terkait dengannya. Sehingga banyak sekali kaum muslimin yang dikafirkan, yang dianggap keluar dari Islam oleh orang-orang Khawarij karena mereka melakukan dosa besar atau kekufuran. Demikian juga Murji'ah. Golongan Murji'ah adalah golongan yang mengedepankan ayat-ayat roja, ayat-ayat yang isinya harapan, sehingga mereka jafa, tafrid, meremehkan daripada perbuatan dosa. Saking meremehkannya, mereka menganggap bahwasanya dosa itu tidak berpengaruh terhadap keimanan. Orang yang melakukan dosa besar, bahkan kekufuran sekalipun, masih tetap sempurna imannya. Ini jafa, meremehkan, tafrid. Kalau Khawarij itu ifrat, gulu. Murji'ah, tafrid, jafa, meremehkan. Meremehkannya sudah terlalu meremehkan, sehingga gampangkan hal-hal yang harusnya itu disikapi serius, digampang nih. Yang harusnya itu harus dijauhi, justru malah diringankan urusannya. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap pertengahan. Mereka tidak gulu dan tidak tafrid, karena mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu mendasari keyakinan dan prinsip mereka di atas nas, di atas dalil. Di antara kaidah yang dibawa atau yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Khairul umuri awsatuha. Ini kaidah. Sehingga apa? Tidak gulu, ifrat, dan tidak jafa, tidak tafrid. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi para pelaku dosa besar dengan mengatakan mereka dengan perkataan yang sangat indah yang dibawakan oleh para ulama. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kepada para pelaku dosa besar dengan ucapan hum mu'minuna bi imanihim wal fasiku bi ma'siyatihi. Ini perkataan yang sangat indah. Mereka atau orang-orang yang melakukan dosa besar ataupun tindak kekufuran sekalipun, mereka mengatakan huwa mu'minun bi imanihi,
wa fasikun bi maksiyatihi. Dia masih dikatakan beriman dengan keimanannya walaupun hanya seberat zarrah, seberat biji sawi, masih dikatakan mukmin. Wa fasikun bi maksiyatihi. Dia dikatakan fasik karena perbuatan dosa atau kekufuran yang dia lakukan. Baik itu kekufuran besar karena mawani, penghalang-penghalang yang menghalangi dia untuk dikatakan keluar dari Islam. Kemarin kita sudah sampaikan mawani, di antara penghalang orang itu tidak bisa dengan segera dikatakan keluar dari Islam, paling tidak ada dua yang kemarin kita sampaikan. Ya, di antara penghalang, sangat banyak sebenarnya penghalang-penghalang yang sehingga ahlu sunnah tidak gegabah, tidak sembrono, tidak serta-merta langsung mengatakan para pelaku maksiat ataupun bahkan kufur besar langsung keluar dari Islam. Di antara mawani penghalangnya adalah karena al-jahl, kejahilan. Karena kejahilan, sehingga karena kejahilan inilah mereka melakukan tindak kemaksiatan atau bahkan kekufuran besar atau bahkan kesyirikan besar yang dengan kejahilan itu mereka terjerumus ke dalam hal tersebut. Atau yang serupa dengan kejahilan adalah ikut-ikutan, taklid. Karena taklid itu dibangun di atas dasar al-jahlu. Orang tidak akan taklid kalau dia pinter. Orang tidak dikatakan taklid kalau dia itu cerdas. Kenapa dia taklid? Karena dia nggak tahu. Karena dia bodoh. Sayangnya yang diikuti, yang ditaklidi adalah tokoh-tokoh yang menyimpang. Sehingga dari situ mereka sebagian kaum muslimin belum langsung serta-merta dihukumi keluar dari Islam. Yang kedua apa? Takwil, syubhat. Syubhat inilah yang menjadikan penghalang bagi ahlu sunnah wal jamaah untuk mengatakan si fulan murtad, si fulan keluar dari Islam. Karena zaman sekarang lebih-lebih banyak sekali duat ila abwabi jahannam. Para dai-dai yang menyeru kepada pintu neraka jahanam, menyeru kepada kesesatan, menyeru kepada penyimpangan, menyeru kepada pemahaman yang nyeleneh. Dan sebagian kaum muslimin ikut, kena syubhat, kena takwil yang salah, kena kerancuan pemahaman. Maka ahlu sunnah wal jamaah karena adanya penghalang ini tidak serta-merta langsung menghukumi, memvonis keluar dari Islam. Dan ini merupakan i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam menyikapi para pelaku dosa besar. Ada sebuah kaidah yang lain. Di samping kaidah yang tadi kita sampaikan, khairul umuri awsatuha, ahlu sunnah wal jamaah memegangi bahwasanya al-hukmu bidhahirihi wa tuwallas sarair. Hukum itu dilihat dari zahirnya. Adapun hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tatkala seorang itu ngaku muslim, dia berpenampilan Islam, dia juga terkadang sholat di masjid, walaupun mungkin setahun 2 kali, ya, zahirnya seperti itu kan. Nah, tiap hari masya Allah pakai peci, pakai kopiah, pakai kolansuah, pakai baju koko, ya. Kita lihatnya zahirnya, kita lihat KTP-nya Islam,
keluarganya Islam, bi husni dhanni, ya, dengan baik sangka kita katakan seorang muslim. Walaupun mungkin dia melakukan ini dan itu dari perbuatan kufur besar ataupun syirik besar. Karena ada penghalang yang tadi kita sebutkan, sehingga kita tidak bisa serta-merta langsung mengatakan dia keluar dari Islam. Kita hukumi secara zahir, insya Allah dia masih muslim, dan semoga dia masih punya iman. Terus gimana hakikatnya? Serahkan aja kepada Allah. Ngapain kita pusing-pusing mikir hakikat yang kita nggak mampu? Serahkan kepada Allah yang tahu segala hakikat sesuatu. Karena Allah yang maha mengetahui hakikat segala sesuatu, manusia nggak tahu. Maka kita serahkan sarairnya. Rahasia di balik hatinya apa? Wallahu alam. Allah yang tahu bagaimana hukumnya nanti di akhirat. Apakah Allah sudah menghukumi dia keluar dari Islam ataukah masih seorang muslim? Itu hak Allah. Kalau Allah menghukum dia atau memvonis dia atau menetapkan dia keluar dari Islam, hak Allah untuk mengazab dia kekal di dalam neraka, waliyadzubillah. Nah, ini kita serahkan kepada Allah, karena kita hanya diberi tugas untuk melihat zahirnya. Nggak usah susah payah untuk mencari hakikatnya, dan kita nggak boleh menerka-nerka hakikat. Wah, paling dia istilahnya melakukan kekufuran itu sudah tahu itu, ya, memang dia itu kafir itu, sejak dulu itu musuh Islam itu, wis murtad, wis neraka kekal itu. Nah ini, nah kamu kok tahu? Aku ngerti itu hakikatnya, sejati ini dia kayak apa itu? Masya Allah, nggak boleh seperti itu. Lihat Usamah bin Zaid. Inilah dasar yang dipakai Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya hukum itu dilihat dari zahirnya, bukan kita dituntut mengetahui hakikat hatinya. Usamah bin Zaid, pernah dengar kasusnya? Membunuh orang yang ngucapin 2 kalimat syahadat ketika mau sudah ketangkap basah sama Usamah. Tatkala perang melawan orang kafir, ada seorang kafir yang lari sembunyi, dikejar sama Usamah bin Zaid, ketemu, ya, Usamah sudah siap membunuh, ya. Kemudian orang ini mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Usamah wis kadung iki pedang iki wis karetel. Karena semangatnya Usamah langsung dibunuh orang tersebut. Kejadian ini terdengar oleh Nabi SAW. Maka Rasul mendengar ini marah besar kepada Usamah. Lihat, padahal Usamah bin Zaid adalah anak kesayangan dari anak kesayangan Nabi SAW. Anak dari kesayangannya Nabi SAW. Zaid bin Harithah adalah sahabat yang sangat disayang oleh Nabi SAW, bahkan sampai-sampai mau dijadikan anak beliau, anak asuh, sampai hampir Zaid bin Muhammad mau dinasabkan kepada beliau. Ditegur sama Allah, panggillah mereka sesuai dengan bapak-bapak mereka. Akhirnya bukan Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah punya anak namanya Usamah bin Zaid. Sangat sayang Nabi SAW kepada Usamah, ya, sampai-sampai ya Abu Bakar As-Siddiq tetap mengutus Usamah bin Zaid untuk memerangi Romawi karena rencana Nabi belum sampai kesampaian, keburu beliau meninggal dunia, dijadikan panglima. Kalau nggak sayang nggak mungkin dijadikan panglima usia 15 tahun atau 17 tahun. Zaman sekarang usia 15 tahun misalnya mau main HP tak, ya, main game, ya. Wah, perang-perangan tapi ning game. Kon ngadepi perang tenanan. Mboke pae. Usamah bin Zaid 15 tahun atau 17 tahun sudah jadi panglima melawan Romawi. Lihat.
Nabi marah besar. Apakah kau membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Usama berdalih, dia ngucapin itu hanya karena takut pedangku ya Rasulullah. Apakah kau telah membelah hatinya? Lihat, apakah kau telah membelah hatinya sehingga kamu bisa tahu isi hatinya? Subhanallah. Nabi marah besar. Ya, ini Usama bin Zaid dimarahi Nabi gara-gara membunuh orang yang telah bersyahadat. Apa alasan dia? Kita berlepas diri. Yang penting zahirnya ngucapin 2 kalimat syahadat. Hakikatnya seperti apa? Serahkan kepada Allah, karena kita nggak tahu hakikat hatinya. Nah, itulah ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga kalau ada orang, wah kalau wahabi kayak gini ngafir ke, subhanallah, ya, dari sisi mana mengkafirkan? Kita sangat hati-hati dalam menentukan hukum, memvonis apalagi. Hukum secara umum beda dengan hukum secara ta'yin, person. Kalau hukum secara umum, iya, siapa melakukan kesyirikan besar keluar dari Islam. Ya, siapa yang berzina, yang dia sudah menikah, dia kena rajam. Apakah hukum rajam ini, mohon maaf, kita keluar sebentar. Apakah hukum rajam ini dengan langsung mencari orangnya? Enggak. Dalam hukum Islam enggak perlu mencari orangnya. Ya. Kalau orang itu datang sendiri, ngaku, itu pun tidak langsung dikenakan hukum rajam. Sebentar. Sebagaimana kasus seorang wanita Gomidiyah kalau nggak salah. Ya Rasulullah, sucikan aku. Kenapa? Saya telah berzina. Nabi SAW nggak langsung percaya. Jangan-jangan ini orang agak stres. Ditunggu. Nggak ditanggapi serius. Nggak ditanggapi serius oleh Nabi. Datang lagi, ya Rasul, sucikan aku. Saya telah berzina. Nggak ditanggapi sampai 3 kali. Akhirnya Nabi SAW tunggu dia hamil. Lihat, masa menunggu ini bisa digunakan lari nggak? Bisa digunakan lari. Nabi nggak mencari. Ya, subhanallah, ini lihat rahmatnya Islam. Kemudian wanita itu datang, ya Rasul, saya hamil. Langsung tegakkan rajam? Enggak, tunggu melahirkan. Masa kehamilan sampai melahirkan bisa digunakan lari? Bisa. Kalau seandainya dia lari pun nggak dicari oleh Nabi. Sampai akhirnya lahir, ya Rasul, minat saya. Tunggu dia menyapih. Dia makan sendiri. Sampai akhirnya sudah, ini ya Rasul, ini anak saya, anak hasil zina, sudah makan sendiri. Baru ditegakkan rajam. Subhanallah. Lihat jamaah, inilah rahmatnya Islam. Jadi kita sebagai seorang muslim ahlu sunnah wal jamaah, tatkala kita belajar sungguhan tentang Islam yang benar, kita akan jadi orang yang paling rahmat kepada sesama makhluk. Sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah, ahlu sunnati wal jamaah arhamun nasi lil khalqi a'lamun nasi lil haq. Perkataan Ibnu Taimiyah, ahlu sunnati wal jamaah hum arhamun nas lil khalq. Manusia yang paling rahim, paling kasih sayang kepada sesama makhluk, dan manusia paling memahami dan mengetahui akan kebenaran. Kenapa kok dikatakan arhamun nas? Karena nggak gegabah di dalam memberikan vonis hukum terhadap person-person tertentu. Kenapa dikatakan a'lamun nasi lil haq? Karena semua yang dipegangi ahlu sunnah berdasarkan dalil. Nah, inilah. Oleh karena itulah ahlu sunnah jamaah berlepas diri dari golongan-golongan yang gulu dan golongan-golongan yang jafa, tafrid. Karena orang gulu itu dan orang yang jafa, gulu, ifrat dan tafrid itu selalu mengikuti ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan kondisi mereka. Kama qala ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 7, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Dialah Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu. Di antara isi Al-Quran itu terdapat ayatun mutasyabihat, ayat-ayat muhkam yang itu merupakan pokok isi Al-Quran, dan ayat-ayat mutasyabihat. Biasanya ayat-ayat muhkam itu ayat-ayat hukum dan ayat-ayat tauhid. Nah, ayatul ahkam, ya, dan ayat-ayat tauhid, masalah akidah. Dan di antara ayat-ayat itu ada yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Nah, ini mereka orang-orang yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Mereka selalu mencari ayat mutasyabihat untuk apa? Menimbulkan fitnah. Mereka cari-cari dalil untuk mendukung pemahamannya. Mereka ngepas ke dalil untuk mendukung keyakinannya. Itulah mereka. Karena hati mereka zayghun, kata Allah. Ada kesesatan, condong pada kesesatan, dan mereka ingin membuat fitnah. Lihat itu Khawarij. Ya. Dalilnya mereka adalah inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Pakai dalil. Ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat yang mereka cari-cari takwilnya untuk mendukung keyakinan yang mereka miliki. Ini lihat ada ayat surah Al-Maidah ayat 47 kalau nggak salah. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Nah, kafir ini Allah sebutkan kafir. Siapa yang nggak berhukum dengan hukum Allah keluar dari Islam. Wah, gampang sekali. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali Allah, milik Allah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Siapa yang hafal perkataan beliau? Tatkala menyikapi dalil yang dipakai oleh orang Khawarij, ayat ini. Ada yang hafal? Ada yang pernah dengar dari ceramah-ceramah para ustaz-ustaz kita? Enggak ada. Beliau mengatakan kalimatul haq urida biha batil. Iya, ayatnya benar, dalilnya benar, tapi yang diinginkan oleh mereka terhadap ayat ini kebatilan. Kalimatul haq urida biha batil. Ini betul, kalimatnya betul, bahwasanya hukum itu milik Allah. Tapi sayang, mereka menghendaki ayat ini untuk mendukung kebatilan mereka. Subhanallah. Nah, inilah Khawarij. Dan ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat itu akan diikuti oleh orang-orang yang fi qulubihim zayghun, ada kecondongan kepada kesesatan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kokoh ilmunya memegang kedua-duanya, mereka mengembalikan ayat mutasyabih kepada ayat yang muhkam. Ini Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tatkala menghadapi ayat mutasyabihat, mereka mencari ayat muhkam sebagai tafsirnya. Sebagai tafsirnya, karena ayat satu akan mentafsirkan ayat yang lain. Ini kalau seandainya tidak dijumpai di dalam Al-Quran tafsirnya terhadap ayat itu, lihat sunnah Nabi SAW, bagaimana aplikasi Nabi terhadap ayat ini. Praktek Nabi itu merupakan tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Karena itulah para ulama mengatakan bahwasanya tafsir, ya,
Yang terbaik itu tafsir ayat bil ayat, kalau tidak ada tafsir ayat bis sunnah. Ini. Jadi yang pertama tafsir ayat dengan ayat. Ayat 1 mentafsirkan ayat yang lainnya. Sebagaimana suratul Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Manhum, siapa yang Allah berikan nikmat atas mereka ini? Enggak disebutkan dalam Al-Fatihah ini. Siapa ya? Jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat itu siapa? Allah tafsirkan dalam surat An-Nisa. Ini. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Allah tafsirkan. Ternyata orang-orang yang Allah berikan nikmat itu kalangan nabi, orang siddiq, orang yang syuhada, dan orang yang saleh. Ditafsirkan sendiri sama Allah. Kalau memang gak ada ayat dengan ayat, maka kita lihat ayat dengan sunnah. Karena kedudukan sunnah adalah tufassirul Quran, mentafsirkan Al-Quran. Inilah tafsir yang terbaik. Ya, tafsir yang terbaik. Dan ahlu sunnah selalu kembali kepada keduanya, Al-Quran dan sunnah. Tatkala menghadapi ayat-ayat mutasyabihat, mereka tidak memahami dengan akal mereka, tidak dengan hawa nafsu, tapi kembali kepada Al-Quran. Allah bagaimana mentafsirkannya, atau Nabi SAW bagaimana mentafsirkannya. Makanya Allah puji mereka, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullum min indi rabbina. Orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semua itu dari sisi Rabb kami. Inilah ahlu sunnah wal jamaah. Baik yang muhkam maupun yang mutasyabih, semuanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Firman Allah tidak ada yang saling bertentangan, sabda Rasulullah SAW juga tidak ada yang saling bertentangan. Oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah menggabungkan antara yang mutasyabihat dan yang muhkam, menafsirkan yang ini dengan yang itu, mengikat yang ini dengan yang itu. Inilah metode orang-orang yang kokoh di dalam keilmuannya. Adapun orang yang sesat mengambil pendapat berdasarkan satu sisi saja, yaitu yang mutasyabih. Ini menunjukkan apa jamaah? Kita sebagai seorang muslim dilatih untuk bijaksana di dalam bersikap. Ketika ada suatu masalah, kita nggak boleh lihat satu sisi saja. Kita harus melihat banyak sisi. Allah melatih kita untuk kita nggak tergesa-gesa dalam menentukan suatu keputusan. Dilihat beberapa faktor ataupun sisi. Ada masalah, si fulan ini bermasalah Ustaz. Sebentar, masalahnya apa? Kita cari apa sebabnya. Dari sisi keluarga, dari sisi mental, dari sisi pergaulan, dari sisi ini dan ini dilihat. Tidak dari satu sisi saja. Ini. Karena itulah ya, kita seorang muslim adalah hamba Allah yang betul-betul dibina dan dididik oleh syariat untuk selalu bersikap lurus dalam kehidupan ini, dalam segala situasi dan kondisi. Dalam masalah ibadah dibina oleh syariat untuk selalu lurus berdasarkan dalil. Dalam masalah muamalah juga dibina oleh syariat. Ini loh yang halal, ini yang haram. Tempuh yang halal, tinggalkan yang haram. Dalam masalah keluarga juga dibina oleh syariat. Ya, istausu bin nisa'i khaira. Ya, berwasiatlah kamu kepada istri-istrimu dengan cara yang baik. Ini khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya, dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku. Panduan dari syariat, termasuk dalam menghadapi masalah, baik itu masalah kecil ataupun lebih-lebih masalah besar, dibina oleh syariat untuk melihat dari beberapa sisi. Ini. Ikhwati fiddin azakumullah. Kemudian beliau mengatakan ayat mutasyabih yang berisi ancaman dipegang oleh Khawarij, sedangkan ayat mutasyabih yang berisi janji ataupun roja harapan dipegang oleh Murji'ah. Mereka pun tersesat dari jalan yang lurus.
Jadi kekhawatiran terhadap kaum muslimin muncul dari dua sisi. Sisi pertama, tidak mengetahui masalah ini, tidak mempelajarinya, dan tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang batil. Sisi kedua, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Banyak orang yang sok berilmu pada masa ini, yang berani berbicara tentang masalah yang besar dan berat tanpa dalam perkara akidah. Mereka berbicara tentangnya, berfatwa dan menghukumi manusia berdasarkan kejahilan dan kesesatan. Kita berlindung kepada Allah. Nah, inilah fenomena zaman sekarang jamaah. Jadi kondisi kaum muslimin kalau bisa kita katakan, orang awamnya adalah orang yang bodoh, gampang disetir, gampang dipengaruhi. Ulamanya banyak yang menyeru kepada kesesatan. Ahli ibadahnya banyak orang yang membangun ibadahnya di atas kebid'ahan. Subhanallah. Ini banyak orang-orang yang tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya, mereka melihat sesuatu, ya, berdasarkan kacamata tujuan hawa nafsu ataupun tujuan kelompoknya. Kalau ini satu visi misi, oke, ayo gabung dengan kami. Tidak melihat siapa itu, apakah dia itu orang yang menyimpang akidahnya ataupun orang yang nyeleneh akhlaknya, nggak peduli. Yang penting satu visi misi dengan kami, ayo gabung dengan kami. Tidak bisa membedakan antara al-haq mana yang batil. Atau banyak di antara kaum muslimin yang berbicara tanpa ilmu, yang bodoh tapi omongannya yang besar. Berbicara tentang hukum Allah, berbicara tentang Allah, berbicara tentang masalah akidah, tapi tidak satupun dalil yang mendasari ucapan mereka. Mereka dimintai fatwa, berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan banyak manusia. Inilah kondisi kaum muslim saat ini jamaah. Ya, satu, tidak banyak di antara mereka yang tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang kedua, berbicara tentang masalah ilmu tanpa didasari ilmu yang kokoh ataupun tanpa didasari dengan basirah yang benar, sehingga mereka pun sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Hadza wallahu alam, sedikit yang semoga bermanfaat buat kita semuanya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala kesesatan dan menjaga kita untuk selalu istiqomah di atas kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang tanyakan? Ya, Mas, monggo Mas. Apakah sah sholat di belakang imam yang sujudnya itu hidungnya itu lantai? Sah. Oke. Oke, ada lagi? Nggih. Taib. Keimanan seorang itu kan naik turun dan bertingkat-tingkat. Ada yang naik sampai setinggi langit, ada yang turun bahkan hilang totalitas. Sebagaimana perkataan seorang salaf tatkala membawakan salah satu kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, i'tiqad Ahlussunnah, keyakinan Ahlussunnah tentang masalah iman, al-imanu yazidu wa yankus. Maka ada seorang anak kecil, kalau nggak salah anaknya ulama ini, wayankus ya abi, ya, iman bisa berkurang wahai bapakku, ya bunayya, ya, wahai anakku, iman itu bisa naik sampai setinggi langit dan bahkan iman bisa turun bahkan sampai hilang, tidak tersisa satupun keimanan dalam hatinya. Sehingga dari sini difahami bahwasanya ketika iman turun, ya, maka dia dikatakan iman yang tidak sempurna. Kenapa sebabnya? Karena perbuatan dosa yang dilakukannya. Jadi setiap iman turun itu menunjukkan iman kita tidak sempurna. Setiap iman kita naik, kita mengarah kepada kesempurnaan. Ya, bagaimana tugas kita? Berusaha menjaga iman. Ya, ya paling tidak stabil lah. Ya, paling tidak, tapi yo wangel.
ya mesti banyak turunnya ya, seperti itu. Apalagi zaman sekarang penuh fitnah. Ya kalau nek turun ya jangan nemen-nemen turunnya gitu ya. Jangan sampai sebesar dzarrah, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Maka dengan istighfar ya, dengan tobat akan naik kembali. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan, "Idza akhta ibnu Adam nukitat fi qalbi nuqtatan sauda." Apabila anak Adam itu berbuat dosa, maka dititik hitam di dalam hatinya, satu titik hitam. Berbuat dosa lagi, titik hitam lagi. Ketika dia istighfar, sukilat qalbuhu, maka hatinya menjadi bersih kembali seperti kaca. Nah ini. Jadi istighfar, taubat bisa menghapus titik hitam dalam hatinya. Kalau tidak istighfar, tidak taubat, maka titik hitam ini akan terus memenuhi hati. Dzalika ron. Itulah ron, sebagaimana yang Allah firmankan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Berkarat. Ya, itulah hati yang telah berkarat karena perbuatan mereka. Demikian wallahu taala alam. Ada lagi? Cukup nggih? Semoga kita diberikan pemahaman yang lurus sehingga kita bisa melaksanakan Islam ini dengan benar dan kita terhindar dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin semuanya untuk kembali kepada Islam yang benar. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.